Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Ibrahim 50546172272. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web mengenai implementasi framework Vue.js untuk aplikasi pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka atau SITA. Pada tugas ini saya akan membuat aplikasi website sederhana berbasis Vue.js yang terdiri dari dua bahan utama, yaitu halaman stok bahan ajar dan halaman tracking delivery order atau DO. Oke, kita lanjut ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Oke, kita di sini sudah masuk ke aplikasi Visual Studio Code dan pada soal tugas yang diberikan ialah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik 2 ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pertama, saya akan menjelaskan struktur proyek yang saya gunakan. Dalam proyek ini terdapat beberapa file utama, yaitu pertama index HTML, stok HTML, dan tracking HTML. Kemudian ada folder CSS dan folder JS. Pada folder CSS terdiri dari CSS style CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan website. Kemudian pada folder JavaScript atau JS terdapat dua file, yaitu stock.app.js dan tracking.app.js. File tersebut digunakan untuk menyimpan logika Vue.js agar kode lebih rapi dan mudah dipahami. Untuk penjelasan, indeks HTML ini berfungsi sebagai menu utama aplikasi. Di halaman ini terdapat dua menu, yaitu stok bahan ajar dan tracking delivery order. Tujuannya agar pengguna dapat berpindah halaman dengan mudah. Pada tampilan ini saya menggunakan desain sederhana dan minimalis agar mudah digunakan. Terdapat dua menu utama ya. Kemudian untuk penjelasan halaman stok HTML atau bahan ajar, pada halaman ini ditampilkan data bahan ajar berdasarkan data dummy yang telah diberikan pada soal. Data yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, judul mata kuliah, kategori, UPBJJ, lokasi rak, jumlah stok, safety stok, harga, status stok, catatan bahan ajar. Data tersebut diambil dari array objek pada Vue.js. Penggunaan direktif Vue.js, pada halaman ini saya menggunakan beberapa direktif Vue.js seperti vModel. Direktif vModel digunakan untuk menghubungkan input dengan data Vue secara langsung. Contohnya digunakan pada filter UT, filter kategori, from tambah data, input quantity, sehingga ketika data berubah, tampilan otomatis ikut berubah. Dan kedua, v-for. Direktif v-for digunakan untuk melakukan perulangan data. Contohnya digunakan untuk menampilkan pada daftar stok bahan ajar tabel. Karena datanya berbentuk array objek, maka data dapat ditampilkan secara otomatis tanpa menulis satu persatu. Terus ketiga, v-if dan v-else if. Direktif ini digunakan untuk kondisional atau kondisi. Pada bagian status stok terdapat 3 kondisi. Jika stok sama dengan 0, maka status kosong. Jika stok lebih kecil dari
safety stock maka status menipis. Jika stok lebih besar atau sama dengan safety stock maka status aman. Dengan begitu sistem dapat memberikan informasi kondisi stok secara otomatis. Kemudian VHTML direktif ini digunakan untuk menampilkan format HTML pada catatan bahan ajar. Misalnya terdapat teks italic, bold atau underline yang berasal dari dummy data. Oke, kita langsung saja ke perintah pada soal yang diberikan ya. Oke. Untuk soal tugas yang diberikan, ada diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Nah, yang pertama halaman stok bahan ajar. Untuk halaman utama itu terdiri dari 2 fitur, yaitu stok bahan ajar dan tracking delivery. Untuk bagian stok bahan ajar di sini kita buka. Nah, yang pertama kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kode judul. Kode mata kuliah yang ini, judul yang ini, dan terus kategori mata kuliah. Ini kategori ada, UT daerah ada, lokasi rak, jumlah stok safety bahan ajar, status, terus catatan. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Kita bisa mengeditnya di bagian Qt ini. Dari 28 misal kita rubah jadi 0 atau 10. Nah, kalau kita rubah jadi 10 itu menjadi statusnya stok menipis. Dan kalau 0 di sini terbaca statusnya kosong. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar ya. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan untuk filter UT daerah kategori mata kuliah. Untuk memfilter kategori UT daerahnya di sini Jakarta, dan kategori mata kuliah MK wajib. Ini untuk kategori mata kuliahnya. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Sort, judul, QTE, dan harga. Terdapat fitur filter dapat di set ulang atau reset. Oke, misal kita sudah terus selesai, kita terus coba untuk reset. Nah, dia akan kembali ke semula. Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recom kembali. Implementasikan dependent option seperti misalkan ketika milih filter stok berdasarkan UT daerah baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar. Ini sudah ya. Berikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok masih aman. Kalau stoknya aman itu warnanya hijau dan ada tanda checklist. Untuk stok tipis itu warnanya orange, dan stoknya kosong itu warnanya merah. Lanjut, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Nah, di sini bisa kita untuk menambahkan bahan ajarnya. Lanjut ke soal nomor 2, kita kembali dulu. Tracking delivery order atau DO. Yang ini.
Halaman ini menampilkan halaman yang untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktek 1. Tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambah input dari folder yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi. Nah, misal kita untuk mau menambahkan, sini kita akan mengisi data-data yang perlu diisi ya. Nah, nomor DO di mana regenerate otomatis atau terbaca otomatis. Penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number. Misal DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-001 dan seterusnya. Oke, di sini kita akan coba mengisinya ya. Kita akan masukkan name dulu. Name diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, terus ekspedisi juga dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UBC UT. Ekspedisi kita pilih express 1-2 hari. Terus paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Nah, kita pilih paket IPS dasar. Terus tanggal kirim, kita kasih tanggal kirimnya hari ini aja. Nah, total harga diambil dari data pada array of object paket harga. Nah, di sini terbaca isi paketnya dan total harga. Kita klik tambah. Nah, sudah muncul, sudah menambah ya. Dari nomor DO, name, nama, ekspedisi, paket, tanggal, dan total harga. Oke. Ini ada struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Pertama, index HTML ada, stok HTML ada, stringing HTML ada, CSS, folder CSS ada, folder JS ada. Kesimpulan dari tugas ini adalah framework Vue.js mempermudah pengembangan aplikasi website interaktif. Dengan Vue.js saya dapat menerapkan data binding, conditional rendering, dan computer property watcher from input validasi data, sehingga aplikasi menjadi lebih dinamis, terapi, dan mudah digunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.